Namaku Sinta. Usiaku 27 tahun dan aku tidak akan pernah melupakan aroma malam Jumat itu. Itu adalah campuran pekat dari lilin aromaterapi mahal, bebek panggang, dan kelembapan udara Jakarta yang merembes melalui bingkai jendela tua rumah mewah kami di kawasan Menteng. Itu adalah aroma uang. Lebih tepatnya, itu adalah aroma uangku yang dibakar demi mempertahankan ilusi yang seharusnya sudah mati 8 tahun lalu. Kami duduk di meja makan kayu jati panjang, sebuah perabot yang harganya lebih mahal dari mobil pertamaku. Ayahku, Pak Ridwan, duduk di ujung meja, menggoyangkan gelas berisi wine merah yang harganya 3 juta rupiah per botol. Dia tampak sangat berwibawa, layaknya patriark keluarga terpandang, dengan rambut peraknya yang disisir rapi dan setelan jas linen putih yang licin. Di sebelah kanannya ada ibuku, Bu Dewi, tersenyum dengan senyum hampa yang sudah terlatih. Senyum yang selalu ia gunakan setiap kali percakapan beralih ke hal-hal yang tidak ia mengerti. Tapi ia tahu hal itu mahal. Dan kemudian ada bintang pertunjukannya. Kakak laki-lakiku Bara, 31 tahun, memancarkan kepercayaan diri tak berdasar dari seorang pria yang tidak pernah menghadapi konsekuensi nyata dalam hidupnya. Di sebelahnya duduk Tasya, kakak iparku yang berusia 26 tahun. Wajahnya bersinar secara harfiah berkat perawatan wajah seharga 6 juta rupiah yang ia bebankan ke rekening keluarga tadi pagi. Dia sedang mengetuk-netuk layar ponselnya, mengabaikan makanan. Pasti sedang mengunggah foto tatanan meja makan keribuan pengikutnya di Instagram dengan caption tentang hidup yang diberkati dan tradisi keluarga. Aku duduk di ujung meja yang jauh, di tempat yang biasanya diperuntukkan bagi tamu atau anak kecil. Aku bukan keduanya, namun aku adalah keduanya. Aku adalah mesin senyap yang menjaga kapal ini tetap mengapung, mekanik tak kasat mata yang berlumuran oli dan kotoran, sementara mereka berdansa di geladak. Aku baru saja menutup kesepakatan sore itu senilai miliaran rupiah untuk perusahaanku, Aegis Dinamika. Tapi tidak ada seorang pun di sini yang tahu itu. Bagi mereka, aku hanyalah Sinta, anak perempuan pendiam yang bekerja jarak jauh sebagai staf pendukung IT yang membosankan dan membantu memperbaiki wifi ketika koneksinya putus. Bebek ini kering, Bara mengumumkan, memecah kesunyian. Dia tidak melihat ke arah Mama. Dia hanya melempar garpunya ke piring porselen dengan suara berdenting. Apakah Mama menggunakan oven konveksi baru yang aku suruh beli? Yang ada injeksi uapnya? Mama tersentak, senyumnya goyah selama sepersekian detik. Mama sudah coba, sayang. Pengaturannya sangat rumit. Mama pikir Mama sudah mengikuti buku manualnya. Itu tidak rumit, Ma. Bara menghela napas, memutar matanya ke arah Tasya, yang tidak mendongak dari layarnya. Itu cuma teknologi. Sinta, kamu perlu mengajari Mama lagi soal pengaturannya. Memalukan sekali kita punya oven seharga 150 juta, tapi bahkan tidak bisa membuat panggangan yang layak. Aku mendongak dari piringku. Aku belum makan satu suap pun. Aku bisa melihatnya nanti, kataku, suaraku pelan. Tapi buku manualnya juga tersedia online kalau kakak mau mengeceknya, Bara. Bara mendengus. Itulah sebabnya kamu ada di sini, kan? Dukungan teknis. Papa tertawa kecil. Suara berat bergemuruh yang dulu membuatku merasa aman saat masih kecil. Sekarang suara itu hanya terdengar seperti kompromi harga diri. Sudahlah, Nak, biarkan Sinta makan. Dia sudah melewati minggu yang panjang memperbaiki apapun yang dia perbaiki. Printer, server. Ya, aku mengelola protokol keamanan jaringan. Koreksiku otomatis. Meskipun aku tahu itu tidak penting. Benar, komputer. Papa melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Omong-omong, Bara, ceritakan tentang putaran pendanaan itu. Bagaimana para investor? Bara menegakkan tubuh, membusungkan dadanya. Ini adalah topik favoritnya. Dirinya sendiri. Sudah di tangan, Pak. Kita melihat penutupan seri A minggu depan. Valuasi pasca pendanaan 1,4 triliun rupiah akan menembus atap. Kita akan menjadi unicorn berikutnya di dunia keamanan siber. Aku meneguk air untuk menyembunyikan seringaiku.
Aku tahu startupnya, aku tahu produknya, dan aku tahu fakta bahwa tanpa modul enkripsi yang diam-diam aku tulis untuknya setahun yang lalu, firewall AI revolusionernya tidak lebih dari tampilan antarmuka cantik yang membungkus kode open source dasar. Itu luar biasa, sayang. Mama bertepuk tangan. Apakah ini berarti kita bisa melihat rumah liburan di Swiss itu lagi, yang punya jalan masuk berpemanas? Tentu saja, Bara menyeringai. Bahkan Tasya sudah memilih furniturnya. Tasya akhirnya mendongak. Matanya berbinar karena keserakahan. Oh, itu akan jadi sangat cantik. Aku menemukan desainer interior dari Bali ini. Dia mahal, tapi kamu harus mengeluarkan uang untuk terlihat punya uang kan, Sinta? Dia melemparkan senyum sinis ke arahku. Kamu harus minta tips padanya. Hoodie yang kamu pakai itu tragis sekali. Aku menunduk melihat hoodie abu-abu sederhanaku. Itu kasmir, dan harganya 9 juta rupiah. Tapi tidak ada logo merek raksasa di atasnya. Jadi bagi Tasya, itu sampah. Aku nyaman, kataku singkat. Udara di ruangan itu terasa berat, menekan dadaku. Aku telah menghabiskan 8 tahun membayar rumah ini. Wine itu, oven itu, dan ponsel-ponsel itu. Aku telah menghabiskan 8 tahun menjadi jaring pengaman yang mereka injak-injak. Aku berkata pada diriku sendiri, itu demi keluarga. Aku berkata pada diriku sendiri, itu karena aku mencintai mereka. Tapi malam ini, mendengarkan Bara membual tentang uang yang belum dihasilkan, dan melihat Papa meminum wine yang tidak dia beli, sesuatu di dalam diriku terasa rapuh, seperti kabel yang ditarik terlalu kencang, siap untuk putus. Makanan penutup adalah makaron yang dibeli Mama dari toko kue di Plaza Indonesia, karena Tasya bilang ngidam 3 hari lalu. Saat kami makan, suasananya berubah. Bara berhenti membual dan mulai terlihat gugup. Dia terus melirik Tasya yang memberinya anggukan halus. Jadi, Bara berdehem, ada satu hal kecil yang perlu kita urus sebelum pesta penutupan minggu depan. Sedikit urusan administrasi. Aku merasakan firasat buruk di tengkukku. Urusan administrasi macam apa? Tanyaku. Bara merogoh ke bawah meja dan mengeluarkan map kulit. Dia menggesernya melintasi taplak meja putih ke arahku. Map itu berhenti tepat di sebelah gelas airku. Hanya beberapa dokumen teknis, Sinta. Para investor sangat teliti soal uji tuntas. Kamu tahu bagaimana pengacara. Mereka ingin kejelasan kepemilikan untuk setiap baris kode dalam tumpukan itu. Aku belum menyentuh map itu. Kupikir kamu bilang timmu yang menulis kodenya, Bara. Kami menulisnya. Tentu saja kami menulisnya. Katanya terlalu cepat. Tapi ingat, akhir pekan tahun lalu saat kamu membantuku dengan modul enkripsi itu, bagian intinya, karena kamu menyentuhnya, pengacara ingin tanda tangan darimu, hanya untuk melepaskan klaim apapun. Ini hal standar, pelepasan hak konsultan. Tasya menimpali, suaranya meneteskan kemanisan palsu. Itu cuma formalitas, Sinta. Tanda tangani saja supaya kakakmu bisa dapat pendanaannya. Jangan menyulitkan. Aku membuka map itu. Itu bukan pelepasan hak konsultan standar. Aku membaca dokumen hukum untuk mencari nafkah. Aku berurusan dengan hiu-hiu berja setiap hari. Ini bukan pelepasan hak. Ini perampokan. Dokumen itu berjudul Surat Perjanjian Pengalihan Hak Kekayaan Intelektual. Klausul 47 langsung menarik perhatianku. Dinyatakan bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini mengalihkan semua hak, paten, dan turunan masa depan dari protokol Sentinel ke perusahaan Bara secara tidak dapat dibatalkan dan untuk selamanya dengan jumlah Rp10.000. Darahku menjadi dingin. Protokol Sentinel bukan hanya sekedar kode yang kutulis selama akhir pekan. Itu adalah fondasi dari perusahaanku sendiri, Aegis. Aku membiarkan Bara menggunakan versi yang sudah dipangkas, karena dia kakakku dan dia putus asa. Tapi aku tidak pernah memberinya kepemilikan. Jika aku menandatangani ini, aku tidak hanya akan memberinya sebuah modul. Aku akan menyerahkan kunci dari seluruh karya hidupku.
Aku akan memberinya paten yang membuat perusahaanku bernilai triliunan. Ini mengalihkan kepemilikan, Bara, kataku, menjaga suaraku tetap stabil. Ini bukan surat pelepasan hak. Ini mengatakan kamu memiliki kode yang kutulis. Terus kenapa? Bentak Bara, topeng pria baiknya terlepas. Itu bagian dari platformku. Aku yang membangun perusahaannya. Aku yang melakukan pertemuan. Pitching. Kamu cuma mengetik beberapa baris di layar. Kamu bahkan tidak menggunakannya. Aku menggunakannya, kataku. Bahkan jika tidak, itu milikku. Kamu memintaku menyerahkan hak kekayaan intelektual yang bernilai tinggi demi 10.000 perak. Ya Tuhan, mulai deh. Rang Tasya menjatuhkan sendoknya. Semuanya harus jadi transaksi bagimu. Tidak bisakah kamu mendukung keluargamu sekali saja? Mendukung? Aku menatapnya, lalu ke botol 3 juta itu. Lalu ke dinding rumah yang cicilan KPR-nya kubayar. Aku mendukung keluarga ini setiap hari. Kamu bayar beberapa tagihan, Sinta. Bukan masalah besar, cibir Bara. Aku akan membawa masuk 90 juta dolar. Uang sungguhan, kekayaan sejati. Bukan remah-remah yang kamu dapatkan dari memperbaiki server. Tapi aku tidak bisa menutup kesepakatan, kecuali kamu menandatangani kertas itu. Investor utama bersikeras karena mereka menemukan tanda tangan digitalmu di metadata. Kalau begitu, katakan pada mereka kamu mencurinya, kataku tenang. Katakan pada mereka kamu tidak menulis produk intinya. Papa menggebrak meja, membuat peralatan makan melompat. Cukup, Sinta. Berhenti mencoba menyabotase kakakmu. Dia sudah bekerja keras untuk ini. Dia tidak bekerja untuk semua ini, Pak. Aku membantah, suaraku meninggi untuk pertama kalinya. Dia mengambil kodeku, dia mengambil pujian Papa, dan sekarang dia mau mengambil hak hukumku. Aku tidak akan menandatanganinya. Aku menutup map itu dan mendorongnya kembali ke arahnya. Keheningan yang menyusul sangat mutlak. Bara menatap map itu, wajahnya berubah menjadi merah padam yang jelek. Dia menatap Tasya, yang memelototiku dengan racun murni. Lalu dia kembali menatapku, matanya melotot. Kamu tidak mau menandatanganinya, bisiknya. Tidak, kataku. Bara berdiri begitu cepat hingga kursinya terbalik ke belakang dan menghantam lantai kayu. Dia membungkuk di atas meja, menunjuk wajahku dengan jari yang gemetar. Dengar ya, dasar anak manja egois, teriak Bara, ludah muncrat dari mulutnya. Ini kesempatanku, ini masa depan keluarga. Kamu akan menandatangani kertas itu sekarang juga. Atau demi Tuhan. Atau apa, Bara? Tanyaku, menatap matanya tajam. Apa yang akan kamu lakukan? Dia melihat sekeliling dengan liar, mencari senjata, ancaman, apa saja. Kemudian dia kembali ke satu-satunya dinamika kekuasaan yang dia pahami. Yang dari masa kecil kami. Kamu dihukum, raungnya. Kamu dihukum, dipingit, sampai kamu minta maaf pada kakak iparmu dan menandatangani kertas itu. Kamu tidak boleh meninggalkan rumah ini. Kamu tidak boleh pergi kemana-mana. Kamu akan duduk di kamarmu dan memikirkan betapa egoisnya dirimu sampai kamu siap melakukan hal yang benar. Aku menatapnya. Aku berusia 27 tahun. Aku adalah CEO dari perusahaan multinasional. Aku memiliki real estate di 3 negara. Dan kakakku yang berusia 31 tahun sedang menghukumku seperti anak kecil. Aku menunggu orang tuaku untuk melerai. Aku menunggu Papa menyuruh Bara duduk dan berhenti bersikap konyol. Aku menunggu Mama mengatakan bahwa kamu tidak bisa menghukum wanita dewasa yang membayar atap di atas kepalamu. Sebaliknya, Papa mulai tertawa. Itu bukan tawa gugup, itu tawa mengejek. Kamu dengar kakakmu, Sinta, kata Papa menyika air mata dari matanya. Pergi ke kamarmu. Mungkin sedikit time out akan mengajarkanmu rasa hormat. Kamu sudah terlalu besar kepala akhir-akhir ini. Benar, Mama mengangguk, menyeruput wine-nya. Tanda tangani saja kertasnya, sayang. Jangan merusak akhir pekan. Lakukan apa yang diperintahkan. Tasya menyeringai, mengambil sendoknya lagi. Mungkin kita harus menyita ponselnya juga, Bara.
seperti yang kita lakukan pada anak-anak. Itulah momennya. Itulah detik yang tepat di mana kabel itu putus. Selama 8 tahun, aku telah meyakinkan diriku bahwa mereka hanya buruk dalam mengelola uang, bahwa mereka tidak berdaya, bahwa mereka membutuhkanku. Aku pikir aku adalah penyelamat, tapi melihat wajah mereka, penghinaan di mata Bara, kegelian di mata Papa, ketidakpedulian di mata Mama, aku sadar, aku bukan penyelamat. Aku adalah pelayan. Mereka tidak mencintaiku. Mereka mencintai gaya hidup yang kusediakan, tapi mereka membenci fakta bahwa itu berasal dariku. Mereka perlu mempermalukanku agar merasa lebih baik saat mengambil uangku. Menghukumku bukanlah hukuman. Itu adalah penegasan kembali dominasi. Mereka ingin mengingatkanku bahwa tidak peduli berapa banyak yang kubayar, aku masih anak kecil dan mereka adalah majikannya. Wajahku panas, bukan karena malu, tapi karena kemarahan yang dingin dan menjernihkan pikiran. Kabut di otakku terangkat. Aku melihat ruangan itu apa adanya. Sebuah panggung sandiwara untuk drama yang tidak lagi ingin kuperankan. Aku tidak berteriak balik. Aku tidak menangis. Aku tidak menyebutkan ratusan juta yang telah kutransfer ke rekening mereka bulan itu. Aku hanya berdiri. Baiklah, kataku pelan. Bara berkedip, bingung dengan penyerahan diriku yang tiba-tiba. Baiklah apa? Baiklah, ulangku. Aku akan pergi ke kamarku. Papa tertawa lagi. Lihat, dia cuma butuh tangan yang tegas. Kerja bagus, nak. Dan kertasnya? Tuntut Bara mengetuk map itu. Akan kupikirkan, bohongku. Aku perlu menenangkan diri dulu. Kamu punya waktu sampai pagi, ancam Bara sambil menegakkan kursinya. Kalau tanda tangan itu tidak ada di sana saat sarapan, aku akan memutus wifi. Mari kita lihat bagaimana kamu melakukan pekerjaan IT kecilmu tanpa internet. Ironinya begitu tajam hingga hampir menyirisku. Dia akan memutus internet yang aku bayar untuk menghentikanku melakukan pekerjaan yang membayar internet itu. Dimengerti, kataku. Aku berbalik dan berjalan keluar dari ruang makan. Aku bisa mendengar mereka berbicara saat aku menaiki tangga. Aku tahu, jawab Bara, mulutnya penuh bebek. Dia lemah. Aku mencapai puncak tangga dan berjalan menyusuri lorong ke kamar tidurku. Itu adalah kamar terkecil di rumah, bekas kamar bayi. Aku menutup pintu dan menguncinya. Aku tidak menyalakan lampu. Aku tidak menjatuhkan diri ke kasur dan menangis. Aku berjalan lurus ke lemariku. Aku tidak mengeluarkan koper. Aku mengeluarkan tas server amanku. Aku tidak mengemasi pakaian. Aku bisa membeli pakaian. Aku sedang mengemasi hidupku. Aku mengambil hard drive terenkripsiku, kunci keamanan fisikku, dan folder berisi akta kelahiran serta pasporku. Aku mengambil foto berbingkai nenekku, satu-satunya orang di keluarga ini yang pernah benar-benar mencintaiku, dan membungkusnya dengan kaos. Aku memeriksa jam tanganku. Pukul 20:45 malam. Aku duduk di mejaku dan membuka laptop. Itu bukan Dell kuno jatah kantor yang mereka pikir aku gunakan. Itu adalah mesin rakitan khusus seharga 75 juta rupiah dengan kemampuan satelit. Aku login ke portal perbankan keluarga. Kalian mau menghukumku? Bisikku ke ruangan kosong itu. Baik, mari kita lihat seberapa baik kalian terbang tanpa sayap. Aku bekerja dalam diam selama 3 jam. Rumah menjadi sunyi sekitar pukul 11 malam. Aku mendengar Bara dan Tasya masuk ke master suite, kamar yang kurenovasi untuk orang tuaku, tapi diambil alih Bara tahun lalu. Aku mendengar Papa mendengkur dari kamar tamu. Pukul 1:47 pagi, aku siap. Di layarku ada dashboard yang kubangun bertahun-tahun lalu untuk mengelola kantor keluarga, sebutanku dengan bercanda. Itu terhubung ke setiap pembayaran otomatis, setiap kartu kredit, setiap rekening utilitas, dan setiap layanan langganan yang terhubung dengan nama keluarga besar Parituan. Aku mengarahkan kursor mouseku ke tombol hentikan semua. Sebagian kecil diriku ragu-ragu. Suara gadis kecil yang hanya ingin ayahnya bangga padanya berbisik. Kalau kamu melakukan ini, tidak ada jalan kembali. Mereka akan membencimu selamanya. Lalu aku teringat tawa itu. Aku teringat Papa terkekeh
sementara bara berteriak padaku. Aku teringat seringai Tasya. Mereka sudah membencimu. Suara dewasa di kepalaku menjawab. Mereka hanya mencintai kegunaanmu. Aku mengklik mouse-nya. Layar berkedip merah, lalu hijau. Perintah dieksekusi. Satu persatu, lampu status di dashboard berubah dari aktif menjadi dibatalkan atau ditangguhkan. Kartu American Express Platinum dibatalkan. Auto debit KPR dihentikan. Pembayaran leasing Range Rover Tasya dan Mercedes Papa dicabut. Keanggotaan klub golf dihentikan. Listrik, air, gas, dan internet fiber optik kecepatan tinggi dijadwalkan untuk pemutusan pada akhir siklus penagihan, yang kebetulan adalah hari Senin. Aku menutup laptop dan menyelipkannya ke dalam tasku. Aku melihat sekeliling ruangan untuk terakhir kalinya. Aku meninggalkan lemari penuh pakaian. Aku meninggalkan buku-buku di rak. Aku meninggalkan tempat tidur yang dirapikan dengan sempurna. Aku ingin mereka melihat betapa sedikitnya diriku yang sebenarnya ada di sini. Aku membuka kunci pintu kamar dan merayap ke lorong. Lantai kayu berderit, tapi tidak ada yang bergerak. Wine telah melakukan tugasnya. Aku menuruni tangga besar. Tanganku menyusuri pegangan tangga yang kubayar untuk dipelitur ulang 2 tahun lalu. Di dapur, mesin pencuci piring berdengung. Satu lagi alat yang kubeli. Aku meletakkan kunci rumahku di atas meja marmer, tepat di sebelah mangkuk buah. Aku tidak menulis surat. Surat adalah untuk orang yang ingin ditemukan atau yang menginginkan kata terakhir. Aku tidak butuh kata terakhir. Ketidakhadiranku akan cukup nyaring. Aku menyelinap keluar pintu belakang ke udara malam yang lembab. Jangkrik mengerik, paduan suara yang memekakkan telinga dalam kesunyian taman menteng. Mobilku diparkir di jalan masuk, terselip di belakang SUV putih besar milik Tasya. Mobilku adalah Honda Jazz tahun 2012 dengan penyok di bumper belakang dan cat yang memudar. Itu satu-satunya barang milikku yang tidak mereka coba perbarui karena mereka malu akan hal itu. Mereka menyuruhku memarkirnya di belakang agar tetangga tidak melihat. Aku mencintai mobil itu. Itu satu-satunya hal yang jujur di kode pos ini. Aku melemparkan tasku ke kursi penumpang dan meluncur ke balik kemudi. Mesin menyala dengan deru yang andal. Aku tidak menyalakan lampu depan sampai aku berada di ujung jalan. Aku berkendara melalui kawasan menteng yang tertidur, melewati rumah-rumah mewah dan pohon-pohon rindang. Aku melewati mobil patroli keamanan komplek, layanan yang juga kubayar, dan memberikan lambaian kecil. Aku tidak pergi jauh. Rumah asliku, penthouseku, di kawasan SCBD hanya berjarak 15 menit. Tapi saat aku masuk ke jalan layang, melintasi garis tak kasat mata antara dunia mereka dan duniaku, aku merasakan beban fisik terangkat dari bahuku. Aku tidak dihukum. Aku sedang lepas landas. Untuk memahami mengapa aku bertahan selama 8 tahun, kalian harus memahami ketakutannya. Saat itu, tahun 2017. Aku berusia 19 tahun, mahasiswi tahun kedua jurusan ilmu komputer dengan beasiswa parsial. Aku pulang untuk liburan semester dan menemukan rumah gelap. Bukan sekedar lampu mati, tapi gelap yang terasa kosong. Aku menemukan papa di dapur, duduk dalam kegelapan minum whisky murah. Dia menangis. Aku belum pernah melihat ayahku menangis. Dia adalah manusia baja, pembangun, penyedia. Melihatnya hancur seperti itu meremukkan duniaku. Sudah habis, Sinta, dia tersedak. Semuanya, bisnis, rekening, jalur kredit, bank menarik pinjamannya. Mereka akan datang menyita rumah minggu depan. Krisis ekonomi memukul bisnis papa belakangan, tapi keras. Bisnis supplier konstruksi papa memiliki utang yang menumpuk. Dia telah meminjam dari sana-sini untuk membayar utang selama bertahun-tahun, menjaga penampilan, berharap pasar akan berbalik. Ternyata tidak. Aku ingat kepanikan yang mencengkeramku. Rumah ini adalah identitas kami. Menjadi keluarga Parituan berarti tinggal di menteng. Jika kami kehilangan ini, siapa kami? Jangan khawatir, Pak, kataku, memeluk bahunya yang gemetar. Kita akan cari jalan keluarnya. Tidak ada jalan keluar,
isaknya. Papa butuh 90 juta hanya untuk menghentikan proses penyitaan. Papa bahkan tidak punya 9 juta. Aku kembali ke kamar kosku malam itu dan menatap layar komputerku. Aku bukan sekedar mahasiswa. Aku berbakat, bahkan berbahaya. Aku sudah mengutak-atik sisi gelap internet sejak usia 12 tahun. Aku tahu tentang bug bounty, program di mana perusahaan teknologi besar membayar peretas untuk menemukan kerentanan dalam sistem mereka. Aku pernah menemukannya beberapa kali sebelumnya, tapi tidak pernah melaporkannya karena takut kena masalah. Malam itu, ketakutan pada bank lebih besar daripada ketakutan pada raksasa teknologi. Aku menghabiskan 48 jam berturut-turut memindai kode sebuah platform media sosial besar. Mataku perih, jari-jariku kram, tapi aku menemukannya. Kerentanan kritis di lapisan perlindungan data pengguna, pintu belakang yang bisa membocorkan jutaan akun. Aku menulis laporannya, menyamarkan identitasku dengan nama White Knight, dan mengirimkannya. 3 hari kemudian, aku mendapat jawaban. Mereka memverifikasi bug tersebut. Bayarannya $15.000 Amerika Serikat, sekitar 225 juta rupiah. Aku mentransfer 90 juta ke rekening papa segera. Aku bilang padanya aku menabung dari kerja sampingan dan les privat, freelance. Itu kebohongan yang konyol. Tidak ada orang yang menghasilkan uang sebanyak itu dari mengajar les. Tapi dia tidak mempertanyakannya. Dia tidak ingin tahu. Dia hanya menginginkan uangnya. Ini keajaiban, katanya menyeka matanya. Kamu anak baik, Sinta. Pujian itu adalah candunya. Aku ketagihan. Begitu aku mulai, aku tidak bisa berhenti. Uang 225 juta itu membereskan krisis mendesak. Tapi lubang di keuangan keluarga adalah jurang tanpa dasar. Cicilan KPR puluhan juta per bulan. Tagihan listrik yang astronomis. Dan papa terlalu bangga untuk mencari pekerjaan biasa. Dia terus mencoba meluncurkan usaha konsultan yang tidak menghasilkan apa-apa. Jadi aku terus meretas. Aku beralih dari situs media sosial ke infrastruktur perbankan. Selalu beroperasi di zona grey hat. Ambigu secara hukum, tapi bisa dibenarkan secara moral. Aku menjadi hantu di dalam mesin. Pada saat aku berusia 20 tahun, aku menghasilkan 300 juta sebulan. Aku membayar KPR. Aku membayar cicilan mobil. Ketika atap perlu diganti, 400 juta muncul di rekening kontraktor. Papa tidak pernah bertanya. Mama tidak pernah bertanya. Mereka mengembangkan kebutaan yang nyaman. Jika mereka tidak bertanya, mereka tidak perlu mengakui bahwa putri mereka yang berusia 19 tahun adalah kepala rumah tangga. Mereka bisa terus berpura-pura papa adalah patriark, dan aku hanya anak yang membantu. Aku berhenti kuliah di tahun ketiga. Aku bilang pada mereka, aku dapat pekerjaan full-time melakukan dukungan IT jarak jauh untuk perusahaan Fortune 500. Itu bagus, sayang, kata mama. Apakah ada asuransi giginya? Dia tidak bertanya tentang gajinya. Dia tidak bertanya kenapa aku di rumah seharian. Kenyataannya, aku telah mendirikan Aegis Dinamika. Aku tidak lagi hanya mencari bug. Aku membangun perisai. Aku mengembangkan algoritma eksklusif yang bisa memprediksi serangan siber sebelum terjadi menggunakan heuristik perilaku. Aku mempekerjakan karyawan pertamaku, Dimas, seorang insinyur jaringan brilian yang kutemui di sebuah forum. Kami bekerja dari ruang kerja bersama di Jakarta Selatan. Kamu harus memberitahu mereka, Sinta, kata Dimas suatu hari melihatku membayar tagihan kartu kredit orang tuaku. Kamu sedang membangun kekaisaran, dan mereka memperlakukanmu seperti tukang servis komputer. Aku tidak bisa, jawabku. Kalau aku bilang aku punya miliaran, mereka hanya akan menghabiskan miliaran. Kalau mereka pikir aku punya gaji lumayan, mereka akan membatasi pengeluaran mereka. Aku sangat naif. Mereka tidak membatasi pengeluaran mereka. Mereka hanya menunggu alasan untuk menghabiskan lebih banyak. Lalu datanglah Tasya. 4 tahun lalu, Bara bertemu dengannya di sebuah bar di Kemang.
Dia adalah influencer gaya hidup dengan 5.000 pengikut dan selera sampanye dengan anggaran es teh manis. Ketika dia melihat rumah kami, dia melihat latar belakang untuk kontennya. Dia melihat tambang emas. 6 bulan kemudian, mereka bertunangan. Tasya menginginkan pernikahan destinasi di Bali. Biayanya 1,3 miliar rupiah. Kita tidak mampu bayar itu, bisik papa padaku di dapur. Tapi kita tidak bisa bilang tidak, itu akan memalukan. Aku membayarnya. Aku bilang pada mereka, aku dapat bonus kinerja di tempat kerja. Adik kecil menyelamatkan lagi. Bara menyeringai, menepuk punggungku. Dia tidak mengucapkan terima kasih. Dia hanya menganggapnya sebagai haknya. Setelah pernikahan, keadaan makin parah. Tasya butuh mobil baru karena sedan lama tidak cocok dengan citranya. Aku membelikan Range Rover. Lalu datanglah liburan-liburan, iuran klub golf, tas-tas desainer. Aku melihat mereka mengunggah foto barang-barang ini, menandainya dengan #blessed, #hardwork, #familywealth. Aku merasa mual tumbuh di perutku. Aku tidak lagi membeli keamanan mereka. Aku mendanai delusi mereka. Aku membayar agar mereka mencintaiku. Tapi semakin banyak aku membayar, semakin sedikit mereka menghormatiku. Aku menjadi utilitas. Kalian tidak berterima kasih pada pemanggang roti karena membuat roti panggang. Kalian hanya mengharapkannya bekerja. Dan ketika tidak bekerja, kalian memukulnya. Kami akan segera kembali dengan kelanjutan ceritanya. Jika kalian menikmati drama ini, tolong tekan tombol like dan subscribe ke saluran ini. Juga tulis komentar di bawah dari kota mana kalian mendengarkan cerita ini. Setiap komentar membantu cerita ini menjangkau lebih banyak orang. Terima kasih banyak. Sementara keluargaku sibuk bermain sandiwara di Menteng, aku sedang membangun raksasa di dunia nyata. Aegis Dinamika telah tumbuh dari operasi 2 orang menjadi pemimpin global dalam keamanan siber. Kami menempati 3 lantai teratas menara tertinggi di SCBD. Aku memiliki 150 karyawan, kontrak dengan Kementerian Pertahanan, dan valuasi yang mendekati status unicorn, 1 miliar dolar Amerika Serikat, atau sekitar 15 triliun rupiah. Hidupku adalah sebuah studi skizofrenia. Pukul 8 pagi, aku akan mengendarai Honda Jazz penyokku ke gedung parkir 3 blok jauhnya dari kantorku. Aku akan parkir di level bawah, memakai kacamata hitam besar, dan berjalan ke gedungku. Aku akan naik lift pribadi ke penthouse suite. Di sana, aku adalah Ibu Sinta. Aku memimpin ruangan yang penuh dengan eksekutif berpengalaman. Aku membuat keputusan yang menggeser pasar saham. Pengacaraku, pengacara Anwar, seorang pria yang membuat takut sebagian besar hakim, mencatat ketika aku berbicara. Tawaran akuisisi dari Oracle sangat menggiurkan, kata Anwar minggu lalu. Tapi Anda bernilai lebih, Bu Sinta. IP Anda adalah standar emas. Aku tahu, jawabku. Menandatangani dokumen yang mengesahkan ekspansi R&D senilai 75 miliar rupiah. Kita tahan. Pukul 6 sore, aku akan membalikan transformasi itu. Aku akan melepas blazer, memakai hoodie, mengendarai Jazz kembali ke Menteng, dan masuk ke rumah di mana aku diperlakukan seperti anak yang agak lambat. Sinta, wifi-nya lemot lagi, keluh Tasya tanpa melihat. Kamu lupa bayar tagihan. Aku akan cek routernya, kataku, patuh dan pendiam. Dimas, mitra bisnisku, berpikir aku gila. Kenapa kamu melakukannya? Tanyanya terus-menerus. Kamu bisa membeli rumah itu 10 kali lipat. Kamu bisa mengusir mereka. Kenapa kamu membiarkan mereka memperlakukanmu seperti pembantu? Karena itu satu-satunya rumah yang kupunya, akuku. Dan kalau mereka tahu kebenarannya, mereka tidak akan mencintaiku. Mereka hanya akan mencintai uangnya. Setidaknya sekarang aku tahu persis di mana posisiku. Tapi aku salah. Aku tidak tahu di mana posisiku. Aku pikir aku hanya ditoleransi. Aku tidak sadar aku sedang ditargetkan. Pengkhianatan itu dimulai setahun yang lalu, menyamar sebagai ikatan persaudaraan. Bara baru saja dipecat dari pekerjaan penjualannya yang ketiga. Dia datang padaku dengan rendah hati untuk sekali ini. Sinta, katanya,
duduk di tepi tempat tidurku. Aku punya ide. Keamanan siber lagi panas sekarang. Aku mau bikin perusahaan, tapi aku tidak tahu teknisnya. Bisa ajari aku? Aku tersentuh. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, kakakku meminta keahlianku, bukan dompetku. Aku menghabiskan 3 akhir pekan bersamanya. Aku menjelaskan dasar-dasar arsitektur firewall. Dia mengangguk, mencatat, dan tampak benar-benar tertarik. Aku butuh demo, katanya akhirnya. Sesuatu untuk ditunjukkan ke investor. Cuma proof of concept. Aku seharusnya bilang tidak, tapi aku ingin dia berhasil. Aku ingin dia punya sesuatu sendiri supaya dia berhenti memeras aku. Jadi aku menulis sebuah modul. Itu adalah versi sederhana dari protokol Sentinel, mesin inti Aegis. Aku memangkas fitur enterprise-nya, tapi kernelnya tetap kode milikku. Ini, kataku, menyerahkan flash disk. Ini akan menunjukkan pada mereka bagaimana penyaringan paket bekerja. Tapi Bara, ini cuma buat demo. Kamu tidak bisa menjual ini. Ini hak kekayaan intelektualku. Tentu saja, janjinya. Cuma buat pamer. Dia berbohong. Dia mengambil kode itu, menyewa pengembang freelance murah untuk menempelkan dashboard mencolok di atasnya, dan menamainya sistem Ironclad. Dia mendirikan perusahaan. Dia mulai pitching ke modal Ventura. Dia tidak membangun. Aku tidak tahu dia menjualnya sampai 3 minggu yang lalu. Saat itulah Dimas masuk ke kantorku. Wajahnya pucat. Kamu perlu lihat ini, kata Dimas, menjatuhkan dokumen tebal di atas meja kacaku. Itu adalah laporan uji tuntas rahasia dari sebuah firma modal Ventura di Singapura. Dimas punya teman di sana yang membocorkannya karena teknologinya terlihat sangat familiar. Aku membalik halaman-halamannya. Di sana